Halo Halo NH NH People, People, kembali lagi bersama saya Kenia. dan Dr. Kevin, SPOG. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti serangkaian episode edisi ngopi sore bareng dokter. Sip, mantap. Baik, dokter, kali ini kita akan berbicara mengenai mitos dan fakta mengenai kehamilan setelah lahiran sesar. Nah, iya nih, memang sesar lagi meningkat banget ya, banyak ya. Boleh nih, ini Baik. topiknya mantap Baik, nih. ini ada mitos yang banyak dokter, tetapi kita ulas satu persatu ya. Siap. Mitos yang pertama, wanita yang melahirkan dengan sesar tidak bisa hamil lagi. Oke, nah ini sebetulnya mitos ya, bukan fakta. Nah, karena kembali lagi, setiap operasi sesar itu pasti dilakukan dengan indikasi. Tidak semua dilakukan dalam kondisi yang baik, kondisi ibunya baik misalnya. Nah, tapi selama itu dilakukan sesuai prosedur, dilakukan sesuai indikasi, dilakukan dengan aman, maka sebetulnya seorang ibu tetap bisa hamil lagi setelah sesar. Jadi tenang saja. Berarti Begitu. mitos. Mitos. Nah, kecuali Mitos. kalau memang waktu sambil sesar disteril ya otomatis nggak hamil lagi dong. Baik dokter, mitos teman-teman ya. Oke. Kemudian mitos yang kedua nih dok, kehamilan setelah sesar itu lebih beresiko. Nah, kalau ini fakta nih Kenia, ya saya setuju ini kayak ini fakta karena bagaimanapun juga kalau seseorang itu mengalami operasi sesar, rahimnya tuh seperti kan dibelah ya, dirobek supaya bayi bisa lahir dan kemudian dijahit kembali. Nah, apa yang disatukan itu dan menyatu kembali itu tidak sama seperti yang pertama. Baik. Sama seperti pakaian yang dijahit ya, bagian yang dijahit itu walaupun bagus nutup, tetap dia lebih rentan untuk robek. Nah, itu yang meningkatkan resiko-resiko di kehamilan berikutnya. Oke, berarti Gitu. untuk ibu-ibu hamil harus tetap waspada dok ya. Betul, jadi kalau misalnya sudah bekas sesar dan kemudian hamil lagi, no problem sih sebetulnya. Yang penting kontrol rutin, dievaluasi oke. berkala. Kalau udah ada masalah, ya it's okay gitu. Oke, baik dokter, siap. Berarti fakta kehamilan setelah sesar itu lebih beresiko Betul, ibu-ibu. setuju. Kemudian mitos yang ketiga dokter, wanita yang melahirkan dengan sesar harus menunggu minimal 2 tahun baru Nah, bisa hamil lagi dok. Ini bagus nih statementnya ya, pertanyaan ini bagus. Jadi sebetulnya statement ini itu didasarkan pada fakta sosial dan fakta medis. Nah, Oke. kenapa dibilang 2 tahun ya NH People? Karena sebetulnya disarankan dalam 2 tahun pertama itu adalah memberikan ASI secara eksklusif, menyusui secara eksklusif. Nah, jadi kan kasihan ya kalau belum 2 tahun udah hamil lagi, ASInya mandek, stop gitu ya, kan kasihan ya anak yang pertama nggak dapat ASI. Nah, Betul. tapi kalau misalnya saya nggak menyusui gimana dok gitu ya? No problem juga, sebetulnya secara medis yang disarankan jaraknya adalah 18 bulan. Berdasarkan penelitian 18 bulan itu penyembuhan rahimnya sudah optimal, boleh hamil lagi. Tetap berisiko? Tetap, jadi harus kontrol rutin ya Baik. gitu. Kontrol rutin adalah kunci dok. Betul sekali. Baik, kita beralih ke mitos keempat, Oke. bahwasanya kehamilan setelah sesar itu meningkatkan risiko keguguran. Oke, nah jadi memang ada moms di luar sana ya yang mengalami keguguran setelah operasi sesar. Apakah ini karena sesarnya? Nah sebetulnya tidak bisa dibilang demikian ya. Jadi menurut saya ini lebih ke arah mitos ya. Baik. Karena bagaimanapun juga sesar itu kalau dilakukan sesuai indikasi harusnya tidak terlalu berdampak dengan keguguran. Tapi ya kalau sesarnya itu dilakukan dalam kondisi yang kurang bagus, misalnya ibunya dalam kondisi yang tidak baik, Oke. perdarahan, misalnya Baik. infeksi. Nah, tetap ada kemungkinan itu mengganggu kehamilan Oke. berikutnya. Jadi bisa perdarahan, bisa keguguran dan sebagainya. Nah, itu kembali kuncinya adalah kontrol rutin untuk melihat apakah ada resiko itu Baik. di awal Baik, gitu. dokter. Berarti- Kontrol mulu ya ngomongnya Iya, ya. berarti memang sangat ada korelasi dengan mitos kedua dokter ya, Ya, mengenai betul. kehamilan setelah sesar itu beresiko. Yaitu Betul. resiko salah satunya adalah keguguran itu tadi. Ya, karena memang kadang-kadang bagian yang tempat kita robek dan menutup lagi itu kadang-kadang bisa ditempelin oleh kehamilan berikutnya. Nah, ketika kehamilan berikutnya ternyata dindingnya tipis banget, ya pecah, wah perdarahan gitu ya. Oke, baik dokter. Kemudian ini adalah mitos yang terakhir, mitos Oke. kelima. Wanita yang melahirkan dengan sesar itu harus melahirkan dengan sesar lagi, tidak boleh normal. Oke, ini mitos ya, Oke, tapi mitos. saya mau kasih tahu ini ya open for debate ya. Tapi Iya. kalau sebetulnya di luar negeri sana orang-orang yang melahirkan secara sesar itu di-encourage untuk mencoba melahirkan normal dengan catatan tidak ada indikasi yang menetap. Jadi misalnya gini nih NH People ya, ada seorang ibu yang panggulnya memang sempit sehingga mau nggak mau dia harus dioperasi. Lah masa mau dicoba normal ya gitu. Oke. Nah tapi kalau sebelumnya misalnya karena sungsang atau melintang dan kemudian ada semangat mau mencoba normal nih ya di kehamilan berikutnya, why not? Why not? Kita observasi, Oke. kita observasi di tempat yang oke, yang tenaga medisnya mantep ya, observasinya ketat. Jadi kalau ada apa-apa ya kita bisa convert ke operasi, sehingga ya kita meminimalkan resiko untuk mom sama babynya. Oke, Gitu. baik dokter. Berarti kembali lagi dok ya, kontrol.
kontrol, Kontrol. tapi juga tetap dukungan tim ya, Dukungan keluarga, tim dan support keluarga. dari tempat medisnya juga sangat-sangat menolong Oke, gitu. berarti memang Dok faktanya di lapangan ini, di masyarakat kita ini Betul. sangat banyak informasi seperti mitos dan fakta itu yang sangat ambigu. Iya, Sehingga, betul. Membingungkan ya, betul, betul. membutuhkan tenaga yang memang ahlinya untuk bisa memastikan ini mitos atau fakta. Setuju. Seperti itu ya Dok Betul. ya. Mungkin ada mitos atau fakta lain Dok yang mungkin sekiranya masyarakat di luar sana tidak cukup banyak mengetahui. Oke. Seperti itu. Mungkin satu hal aja ya mungkin untuk NH People ya. Jadi sering ada yang tanya sama saya gitu, "Dok, lebih baik mana sih melahirkan normal atau melahirkan sesar?" Nah, ada orang-orang di sana yang bilang, wah normal tuh selalu lebih baik. Nah, tapi kalau dari segi saya, dari segi kami, para Objin, kami memandang bahwa persalinan itu mana yang paling aman dan sesuai indikasi itu memang adalah yang terbaik. Ya, jadi tidak ada yang lebih baik antara sesar maupun normal. Kalau sesuatu yang memang indikasinya untuk sesar dipaksakan normal, ya tentu jadi tidak baik. Ya, jadi memberikan banyak masalah untuk mom sama babynya gitu. Tapi kalau sesuatu yang memang dia bisa normal, tapi misalnya diarahkan menjadi sesar karena satu dan lain hal dan memang sesuai indikasi, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi supaya mom di luar sana tidak berkecil hati Tidak nih, berkecil aduh hati, aku nggak bisa lahir normal, aku Iya. kalah pamor nih Iya. sama yang bisa lahir normal. No, kalau memang sesuai dengan indikasi nggak usah khawatir. Mau sesar mau normal itu tidak mengurangi keibuannya seorang ibu gitu. Siap dokter. Saya ingat satu mitos atau fakta ini dok mengenai ibu hamil yang mempunyai mata minus di atas Betul. 4 itu harus sesar. Oke, ini bagus juga nih pertanyaannya ya, jadi very practical. Jadi setiap ibu hamil yang memiliki mata minus lebih dari 4 itu memang kita mengencourage untuk dievaluasi oleh dokter mata. Oke. Nah, ke dokter mata ini karena tujuannya kita mau melihat apakah ada bagian dari retina itu yang lepas. Karena kalau orang itu minusnya gede banget ya, itu bola mata tuh nggak bulat lagi in people. Bulat mata tuh agak lonjong. Nah, jadi retinanya atau lapisan saraf mata itu seperti agak melekuk Oke. dan lebih gampang lepas. Nah, kalau lagi pas ngeden nih bagi persalinan normal lagi semangat-semangatnya mau ngeden, waduh bisa tekanan bola mata yang meningkat, copot lah itu Oke. retina. Makanya katanya kalau minusnya tinggi bisa buta kan. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau memang kembali lagi sudah dievaluasi dokter mata dan aman, why not? Bisa dicoba dengan observasi yang baik gitu. Baik dokter. Ya, NH People sudah terjawab semuanya terkait Ya. mitos dan fakta mengenai kehamilan setelah lahiran sesar. Siap. Ya, dokter, kita akan bertemu lagi di next konten. Oke, Yang siap. rencana Dengan kita senang akan hati. membahas terkait apa dokter? Wah, next kita membahas CA cervix nih ya Ya, kayaknya CR ya. Cervix ya. Kita bisa nanti saksikan di live Instagram National Hospital Surabaya. Untuk NH People jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya dok ya. Sip, betul. Karena Follow. kita akan update terus per minggunya. Siap. Ya, dengan konten-konten yang lebih menarik. Oke. Ya. Baik, kita ucapkan sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa, Happy People.